Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar tempat, waktu yang merupakan awalan untuk masuk ke dalam cerita. Sedangkan komplikasi berisi permasalahan yang dialami tokoh utama dari awal sampai puncaknya. Dan pada bagian terakhir yaitu resolusi yang berisi pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh utama. Pada video sebelumnya telah saya sampaikan cerita tentang Wis dan Belimbing Ajaib. Nah, kalau kita lihat bagian orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, yaitu Wis sang kurcaci penggali sumur. Lalu latar tempatnya, rumahnya di tengah hutan Morin. Lalu ciri-ciri dari latar tempatnya memiliki pohon belimbing ajaib. Sedangkan contoh komplikasi, mulai muncul permasalahan yang dialami oleh tokoh utama yaitu Wis yang bertemu seorang ibu tua sakit asma. Dia kasihan lalu mengambil belimbing merah dari tasnya yang diberikan kepada ibu tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, ketika itu sembuhlah penyakit asmanya. Kemudian Wis kembali bertemu dengan kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. Kemudian berikut contoh resolusi penyelesaian masalah. Nah, lengkaplah sudah tugas Wis hari itu dengan menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaib. Setiap hari Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Di sini kalimat inti dari penyelesaian atau penutup cerita. Sekarang kita masuk ke kebahasan cerita fantasi. Ada 6, yaitu menggunakan ragam bahasa tidak resmi, kata ganti orang, kata serapan, kata hubung urutan waktu, kata ungkapan keterkejutan, dan kalimat langsung. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Sifatnya menggunakan kalimat sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak banyak menggunakan kata penghubung. Contoh katanya, bilang, bikin, biarin, tadi, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, ibuku bikin kue sangat enak, ujar Seni. Selanjutnya, kata ganti orang. Dari jenisnya ada orang ke-1, orang kedua, dan orang ketiga. Dari jumlah, tunggal, dan jamak. Tunggal orang pertama, aku dan saya. Orang kedua, kamu dan Anda. Orang ketiga, dia dan ia. Perlu kalian tahu, orang pertama adalah orang yang berbicara secara langsung. Kalau orang kedua, orang yang diajak berbicara. Orang ketiga, orang yang dibicarakan. Jamak orang pertama ada kami dan kita. Orang kedua kalian, orang ketiga mereka. Contohnya bisa kalian baca.
Serapan yaitu kata yang dapat diterima oleh indera manusia. Indera manusia ada berapa? Ya, ada 5: penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencitarasaan. Atau sering kita dengar pengecapan. Contoh kata penglihatan ada gelap, terang, buram, menggunakan mata ya. Pendengaran sunyi, bising, merdu, menggunakan telinga. Penciuman wangi, busuk, tengik, dan lain-lain, menggunakan hidung. Perabaan basah, kering, halus, lembut, menggunakan indera kulit. Pencitarasaan manis, asin, pahit, tawar, menggunakan lidah atau mulut. Kemudian ada kata hubung urutan waktu. Contoh kata sebelumnya, selanjutnya, sejak, setelah itu, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, mereka sudah di sana sejak hujan turun. Kata hubungnya yang sejak. Kalimat kedua, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Kata hubungnya setelah. Ungkapan keterkejutan. Nah, ini membuat kaget pembacanya, menggunakan kata seperti tiba-tiba, tanpa diduga, tanpa disangka, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kalimat kedua, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah ucapan seseorang secara langsung yang ditulis dengan tanda kutip. Nanti akan sering kita temukan di cerita fantasi karena banyak menggunakan dialog dan percakapan. Contoh dalam kalimat, baju itu bagus, kata Mawar. Ibu menyuruh belikan ibu garam di warung. Baik, sudah kita pelajari 6 hasil kebahasaan tentang teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan tetap